Senang banget ya, aku tuh nggak nyangka banget brand yang ku bangun selama 10 tahun itu bisa jadi sebesar seperti ini ya. Nggak nyangka banget, sebenarnya aku nggak percaya diri banget sih waktu TikTok minta aku untuk live. Mereka percaya dengan aku bisa sampai 30 miliar, dan sejujurnya aku nggak percaya aku bisa 30 miliar. Aku bilang kalau 20 miliar aku mungkin bisa, aku bilang. Aku sudah kalkulasi, aku sudah hitung kayak gimana caranya nggak bisa sampai 30 miliar. Tapi ternyata Tuhan sayang dengan aku lebih daripada itu. Masyarakat Indonesia sayang aku lebih daripada itu. Aku juga sampai terkaget-kaget. Sebenarnya kalau misalnya aku mau terusin, sebenarnya ini bisa 45 miliar. Tapi ini sudah capek banget. Dan menurutku sudah cukup deh 40 miliar. Dan 40 miliar itu sudah mecahin rekor dunia Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu dipegang oleh Vietnam. 25,5 miliar penjualan live streaming satu hari ya. Aku jualan 41 miliar. Luar biasa banget, thank you so much ya untuk kalian semua. Ini berkat semua masyarakat Indonesia juga pasti. Di mana-mana kan ulang tahun itu identik dengan perayaan atau apa. Ini kok malah kerja ya, Dok? Nah, itu ya. Kerja, daker. Karena tahun lalu tuh aku sudah ngerayain bikin konser dengan BCL dan aku sudah ngerayain banyak hal, tapi menurutku ini bukan soal perayaan sih, tapi ini soal achievement. Dan aku juga bangga banget bahwa Indonesia ini kita bangga loh. Aku nih bukan bawa nama aku pribadi, ya ini bawa nama Indonesia loh. Indonesia itu akan dibicarain di semua Asia Tenggara. Penjualan e-commerce terbesar sepanjang sejarah sampai detik ini, 41 miliar ada di tanganku. Jadi ini achievement yang menurutku lebih penting daripada itu. Aku juga ngedatengin mereka semua dan aku sudah kasih tahu juga kok, Inara, Inga, Lady, waktu kalian datang nanti ini bukan pesta, bukan kita makan-makan, malah nggak ada makan-makannya. Walaupun lu makan-makan di situ sih. Makan ya tadi nyemil apa? Iya, tapi kita lebih ke dikomenin. pengen bikin achievement. Dan aku rasa juga mereka pasti akan bangga banget sih, bangga banget bahwa mereka jadi salah satu bagian untuk capai achievement ini di semua di dunia ya, di mata dunia pasti. Kayak Nara lapar dong. Makan dulu. Nonton ya? Nonton. Nah ini ya, bedanya ya. Aku sebenarnya dari semuanya ya, Inara, Inga, Lady ya, tiga-tiganya itu aku selain kayak sebagai berteman ya, aku selalu ngajarin bisnis ke mereka semua. Bahkan aku ngajarin live juga untuk mereka semua. Yeah. Jadi kayak Inara itu aku kadang-kadang aku omelin, aku paksain untuk live. Lady juga, tapi sayangnya Lady pas lagi rajin-rajinnya live, Lady itu berbakat banget loh live loh. Berbakat banget live-nya. Dia lagi semangat-semangatnya tapi ternyata kecelakaan. Dan dia sedih banget sampai pas kecelakaan itu aja dia ngomong, nanti aku mau live lagi, nanti mau aku live lagi. Aku seneng banget sih mereka. Kita bukan cuma brand ambassador, tapi kita juga bisa kasih saling semangat ya. Yeah. Dia kasih aku semangat, aku juga kasih mereka semangat, kasih mereka belajar juga bagaimana caranya live, bagaimana caranya berbisnis supaya kita bisa tumbuh kembang sama. Gak cuma brand ambassador, tapi alhamdulillah udah jadi business owner, asik. Thank you Suhu ilmunya. Kalau dia sendiri kan di live juga kayak lemes juga ya, tapi masih tetap semangat ternyata. Iya. Tadi sempat ke kamar rebahan di bopong dulu, iya. Karena nggak sanggup duduk lama. Jadi sebenarnya aku juga terima kasih banget ya dengan Lady ya. Sebenarnya dari awal tuh kita ngundang Lady ya. Dari tanggal 1 tuh kita ngundang Lady, tapi Lady tuh langsung bilang kayaknya nggak sanggup. Karena dari dokter tuh diminta istirahat 1 bulan sebenarnya. 1 bulan untuk Lady-nya beristirahat. Dan aku tuh bilang ya kalau bisa hadir, tapi nggak bisa juga nggak apa-apa, aku bilang kan. Saking aku pengennya dia hadir sampai aku nyuntikin mini stem cell ke dia 2 kali. Hari ini tadi dok? Ada kemarin satu minggu yang lalu sama hari ini aku suntikin lagi. Kemarin aku suntikin lagi. 2 minggu lalu sama kemarin aku suntikin lagi. Dan ternyata recovery-nya cepat banget. Aku juga ya sebenarnya tanggal 5 itu sudah dikasih tahu nggak mungkin bisa hadir karena ke dokter bilang tuh istirahatnya satu bulan. Tapi ternyata sekitar tanggal 13 aku dikabarin dia bisa hadir. Aku seneng banget. Lady bisa hadir dia bilang, tapi nggak bisa lama. Aku bilang nggak jadi masalah, datang setengah jam pun nggak ada masalah. Aku bilang yang penting bisa kasih aku semangat aja, aku sudah seneng banget. Aku bilang. Dan ternyata mini stem cell itu benar-benar efektif banget, bikin dia itu jadi lebih cepat pemulihannya dan akhirnya bisa jadi seperti sekarang dan akhirnya bisa hadir sidang, bisa podcast, bisa hadir ke acaraku ini luar biasa banget ya. Tapi memang dia butuh bed rest sampai benar-benar bisa pulih. Dok kemarin podcast rujuk nih dok mereka. Seperti apa sih support seorang mentornya Lady, Kak Inara juga nanti sebagai teman? Kalau aku full support sih apapun yang terjadi, yang
apapun rujuk ataupun apapun jawabannya aku support ya. Terutama kalau misalnya dia rujuk, aku pasti seneng banget ya. Salah satu yang paling seneng banget mereka rujuk, akhirnya ada happy ending juga di dari sepanjang tahun 2022 ya. Sepanjang tahun 2020 sampai 2023 ya, semuanya keributan, cerai, putus, ribut semuanya. Akhirnya ada juga yang happy ending. Kita pernah bahas itu dan kita taruhan. Taruhan gimana? Kalau kamu bilangnya nggak balik lagi, nggak rujuk. Aku bilang rujuk. Beda mata orang tuh yang masih ini tuh beda. Berarti Kak Inara masih ngelihat ada rasa sayang gitu ya? Iya. Inara juga mau rujuk kayak gini. Menurut kalian gimana? Kode nih. Inara juga sempet screenshot WhatsApp-nya kali dia terus saling ngasih penyemangat gitu. Gimana sih Kak? Ya terharu sih, tadinya cuma pengen nyemangatin dia kan, terus tiba-tiba dia panjang kali lebar, dia balik support aku jadi iri nih jadi. Kok iri? Enggak dong, nggak iri, cuman kayak dia juga pengen rujuk sih. enggak gitu ya dong. Enggak lah. Apa ya, lebih ke senang aja sih, terharu maksudnya ngelihat perjalanan cintanya temen. Karena aku kenal dia lama kan, jadi kayak ya saksi hidup lah, salah satu saksi hidupnya, maksudnya dari mereka bareng terus ada masalah terus sampai kecelakaan, itu kayak di sinetron ya gitu. Itu rujuk, jadi kayak terharu aja gitu ngeliatnya, kayak lagi nonton drakor ya. Jadi ya tapi menurutku gini ya, kita itu, aku selalu bilang dengan Lady, dengan Inara, dengan semuanya, aku selalu bilang kita itu hidup di dunia ini mencari kebahagiaan kita. Apapun itu kita harus egois pada diri kita sendiri. Kalau misalnya apa yang bisa membuat kita bahagia, lakukanlah itu. Dengan Lady juga, kalau misalnya memang rujuk membuat kamu bahagia, kamu nggak usah peduli siapapun. Kamu nggak usah peduli aku, kamu nggak usah peduli orang lain, kamu nggak usah peduli media, kamu nggak usah peduli orang bilang settingan. Apalagi kan dia pernah ngomong di podcastku, kalau misalnya sudah langkah seperti ini, punya nggak ada yang lagi namanya rujuk atau mediasi. Nggak usah peduli, aku bilang nggak usah peduli. Cari kebahagiaan dirimu sendiri, karena kita hidup itu di dunia adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Apapun itu. Kalau memang bahagianya adalah berpisah, ya lakukan itu. Nggak usah peduli dengan mertua, dengan ini, dengan itu, nggak usah peduli. Udah, kita mencari di dunia ini kebahagiaan diri kita sendiri. Tanya dengan diri kita sendiri, bahagianya apa. Kalau memang bahagia rujuk, lakukan rujuk itu atas nama Tuhan. Tapi kalau misalnya memang bahagiamu adalah hidup dengan hidup yang baru, lakukan itu. Itu aja. Kan setelah rujuknya Kak sama Kak ini kan malah makin bucin banget ya, kelihatan sampai berani pipi. udahlah. Iya. Gak iri. Ngaco. Senang lah ya, senang ya. Aku bisa ngerasain perasaan Randy. Aku bisa ngerasain banget perasaan Randy bagaimana, pasti seneng banget, bahagia banget. Aku bisa ngerasain juga kesedihan Randy pada waktu dulu kehilangan Lady, cemburunya Randy, aku bisa ngerasain banget ya. Bahkan aku nggak pernah ngomong dengan apa-apa di media, aku bisa ngerasain semuanya, dan aku pasti bahagia banget Randy, dan itu hal yang wajar. Mudah-mudahan selalu bahagia aja pasangan itu. Ya, aku doakan semua yang terbaik untuk Lady dan Randy. Tapi udah pernah ketemu Randy? Udah kemarin. Nonton nggak kemarin? Di ending itu, di ending podcast itu malah di spill orang lagi. Memang. Ketahuan nontonnya setengah. Dok, mungkin umur yang baru ini Athena mau ada apa lagi, Dok? Aku nggak pernah, kita selalu bikin karya, selalu bikin sesuatu hal yang baru. Tapi di umurku yang seperti sekarang, di Athena yang 10 tahun juga, aku sudah nggak terlalu ambisius lagi sebenarnya ya. Lebih ke pengen kasih value ke orang lain, pengen kasih contoh ke orang lain. Jadi kalau kemarin orang ngomong skincare, Dr. Richard cuma ngomong skincare abal-abal aja, menjatuhkan produk orang lain aja. Hari ini aku harus kasih contoh untuk kalian semuanya, bahwa kalau pengen jadi sukses itu nggak perlu pakai yang abal-abal, pakai yang bagus, pakai yang Bepom, pakai yang semuanya berkualitas, juga bisa kok terkenal kayak gini, kayak gitu. Nggak perlu pakai yang abal-abal. Aku bukan cuma ngomong, aku bukan cuma edukasi, tapi aku bisa kasih contoh juga ke masyarakat. Dok, ini kan lewat, maksudnya sampai sekarang ini kan nggak mudah kemarin ngelewatin masa-masa sulit yang
laporan segala macam sampai titik ini gimana sih dok? Selalu ada pelangi setelah hujan ya. Ini juga hal yang luar biasa banget ya. berat. Pelangimu apa? Nggak tahu. Pelangimu apa? Kemarin memang sempat sulit banget di masa pada waktu seteru dengan Kartika Putri ya. Tapi setelah itu aku melihat pelangi yang luar biasa banget. Aku tidak kekurangan sedikit pun. Aku pikir aku akan kehilangan banyak. Aku kehilangan nama baikku karena aku sempat ditahan di penjara bahkan 1 kali 24 jam walaupun aku nggak bersalah. Status tersangkaku dibebaskan. Aku pikir aku kehilangan semuanya, nama baik semuanya, tapi ternyata Tuhan memberikan lebih. Bahkan netizen semua masyarakat Indonesia bilang nggak ada yang namamu tercemar baik, malah namamu semakin baik, namamu semakin bagus, semakin naik. Ya puji Tuhan, rezeki makin lancar, makin mengalir. Ya saya ngucapin syukur selalu ada pelangi lah setelah hujan, selalu seperti itu. Amin. Ini sebagai brand ambassador. Iya. Gimana melihat istrinya dulu kali. Iya. Cici. Dok Hen dulu deh. Melihat sampai sekarang gitu. Iya. 41 miliar. Gak nyangka banget sih memang karena kan apa ya, ujian yang kita terima itu memang kemarin tuh berat banget sih bagi kita, dan kita nggak nyangka sampai berada di titik seperti ini. Itu tuh suatu anugerah banget dari Tuhan, benar-benar rezeki banget. Dan aku setuju banget bahwa memang setelah badai dan petir dan hujan memang kita bisa melihat pelangi setelah itu. Iri ya? Ya, iri ya. Dia juga ketemu pelangi loh. Asik. Dia juga ketemu pelangi loh. Dia usahanya jalan banyak, ya. Tabungan makin banyak. Jadi owner. Job makin banyak. Jadi owner lagi sekarang. Selalu ada pelangi setelah hujan, benar ya? Dan di hatinya udah pelangi. Ini hatimu. Hatinya. Loh kemarin ada yang kasih bunga kan sudah minta ngajakin kawan kan? Ya itulah anaknya single. Bisa mingle. Gimana sebagai apa ya? Brand ambassador. Gimana Kak melihat perjuangan Dokter Richard ya sejauh ini? Salut sih, salut banget. Karena beliau kan mulai dari nol, bener-bener mulai start Athena ini kan bener-bener dibangun sendirian gitu dari nol sampai bisa jadi sebesar ini. Terus sekarang penjualannya sampai 1M, padahal tadinya 30M aja nggak yakin ya kan, sampai nggak bisa tidur, sampai bolak-balik. Aku bisa nggak ya, nanya. Aku bisa nggak ya gitu. Ya udah, doa aja deh. Kayak gimana dong? Ya kan kita cuma bisa bantu dengan doa dan hore-hore di belakang. Alhamdulillah bisa tercapai juga 1M. Lebih dari target malah ya kan. Mudah-mudahan ini target ini nih belum ada yang bisa mecahin ya, yang mecahin ya. Amin. Mudah-mudahan ya. lama bisa dipecahin loh. Ya mecahin ya, kalau Richard lagi gitu. Amin. Oke. Thank you semuanya, makasih semuanya. Bang kasih tahu dulu dong, kok. Iya kok, mau dong kok. Kok, itunya kok. Itunya. Oh, ya. Angkanya. Berarti kan dimasukin ke Guinness Record gitu atau? Gila capek banget. Bilang, maaf sini. Iya.